warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Triveni Continental Kings yang kembali menjadi juara dari Global Chess League di season kedua ini. Di season pertama kawan, Triveni juga menjadi kampionnya. Saat itu diperkuat oleh Levon Aronian, Wei Yi, ada Yu Yang Yi, ada Jonas Bulbier, ada Katerina Lagno. Di season kedua, Triveni diperkuat oleh Alireza Firoza, masih ada Wei Yi, ditambah Temur Rajabov, dan ada dua pecatur cantik asal Rusia. Kalau Kosteruk sudah pindah ke Swiss ya. Valentina Gunina masih bersama Rusia kawan, dan pecatur muda Javokir Sindarov. Selamat buat Alireza bersama pemain-pemain yang lain menjadi kampion di sesi kedua dari Global Chess League. Nah, Triveni ini mengalahkan PBG Anish Giri kawan dengan skor 2-0. Memainkan dua babak, di babak pertama Triveni mengalahkan dengan skor 9-7. Kemudian di babak kedua kawan, Triveni mengalahkan PBG dengan skor 13-7. Nah, man of the match dari partai Triveni versus PBG Alaskan Knight ini adalah Alexandra Kostenuk kawan yang memetik 2 game. Selebihnya para pemain yang lain kawan saling berbalas pantun. Inilah man of the match-nya kawan. Bukan man ya, woman of the match-nya Alexandra Kostenuk. Sekali lagi selamat buat Triveni Continental Kings. Dan game yang akan kita otak-atik ini permainannya Alireza Firoza versus Anish Giri di papan 1 babak pertama kawan. Oh ya kawan, admin mulai aktif kembali di Instagram ataupun di fanpage Facebook untuk mengisi game-game pendek kawan, game-game brutal yang mungkin kalian sukai dengan durasi pendek tanpa ada penjelasan, ya ada sekedar backsound saja. Bagi kawan-kawan yang bersedia memberikan dukungan, silakan ikuti admin di Instagram ataupun di fanpage Facebook. Nanti akan sering admin upload untuk video-video real pendek game-game brutal kawan. Silakan kalian nikmati nanti, silakan kalian ikuti. Nah, untuk linknya seperti biasa ada di kolom deskripsi dan juga nanti juga saya sediakan di kolom komentar ya. Bisa kalian ikuti dua akun admin di Facebook ataupun di Instagram. Silakan di-follow. Oke, di babak pertama Alireza pegang putih mengawali dengan kuda C3, kuda F6 Anish Giri, pion D4, pion D5, ada gajah F4. Kita temui pembukaan London System dengan variasi Jobava atau sering kita sebut dengan Jobava London kawan. Ide sederhananya seperti ini. Balasan utama tentu pion C5 kawan untuk menggebrak permainan London System baik di London System biasa ataupun akselerasi London kawan. Pion C5 sering kita dapat dimainkan oleh super Grandmaster. Pion E3, kenapa tidak langsung melangkah kuda B5 kawan? Ya, kalian masih punya kuda A6 untuk menjaga peta C7, tapi langkah kuatnya dengan langkah menteri A5 skak. Maksa kuda mundur, pion C pukul pion D4, menteri ambil balik, hitam mempunyai tempo untuk keluarkan perwira secepat mungkin. Mungkin ada tantangan pertukaran menteri, terima saja, dan hitam akan mendapatkan tempo yang lebih cepat kawan. Untuk menguasai peta pusat, kembangkan para perwira. Jadi di sini pion E3 lanjut Alireza Firoza. Pion C pukul pion D4, pion E ambil balik pion D4, pion A6, jaga petak B5-nya jelas kuda F3, kuda C6, melanjutkan pengembangan kuda ke E5 menantang pertukaran. Ada juga di posisi ini kawan yang paling banyak juga bermain dengan gajah E2, ada juga yang antisipasi pergerakan gajah terang ini yang mungkin gajah F5 di sini kawan. Ada tantangan gajah D3, caplok, ambil balik, kemudian melanjutkan pion E6. Ada juga yang bermain seperti itu, tapi pilihan utamanya memang seperti yang dilakukan oleh Alireza ini dengan kuda E5-nya. Pion E6, pion G3, gajah D7 melanjutkan pengembangan atau menawarkan gajah terangnya kawan. Ya, kalau kalian caplok gajah terang, coba lihat posisi gajah terang ini terkurung oleh posisi rantai pionnya sendiri kawan. Jadi sementara gajah terang ini merupakan gajah yang kurang bagus posisinya, sedangkan posisi kuda kalian dalam posisi yang bagus. Jangan sampai menukarkan kuda atau perwira yang posisinya lebih bagus ketimbang posisi perwira lawan. Kurang bagus ya. Ditahan saja oleh Alireza mengembangkan perwira yang lain dengan gajah G2. Kemudian didahului oleh Anish Giri pertukaran kuda pukul kuda E5, ambil balik menggunakan pion kawan. Nah, di posisi ini terlihat engine menilai posisi permainan hitam mempunyai sedikit saja, tipis sekali keunggulannya kawan. Tapi kita lihat dengan pergerakan perwira yang mundur kembali ke kandang, artinya hitam kehilangan tempo di sini. Pion H4
Bentuk langkah agresif dari Alireza Firoza kawan. Dia ingin mengunci pergerakan kuda, dorong lagi agar kuda tidak mencapai petak favorit petak G6 nanti ke depan. Benteng C8, rokade Alireza, kuda E7 dan pion H5. Masih ada tempat, tapi juga masih bisa dikejar nanti dengan pion G4 kawan. Ada pion H6, kemudian kuda E2. Persiapan menuju peta pusat kawan, peta D4 nanti dihadang langsung dengan kuda C6. Butuh juga untuk membuka akses gajah gelap segera berkembang. Cukup logis juga. Tapi engine menyarankan dengan pion G5 untuk usir gajah. Kalau en passant maka kuda mendapatkan peta G6 kawan. Cukup bagus juga ide dari Stockfish ini, tapi Anies Giri memilih kuda C6-nya. Pion C3 untuk perkuat kontrol pada peta B4, peta D4. Gajah E7 persiapan rokade, kuda C1 lanjut Alireza, manuver-manuver kembali kawan di sini rokade, kuda D3 ada pion B5, pion A3, hentikan laju pion di sisi menteri, pion A5, Anies Giri terus bermain di sisi menteri, sedangkan Alireza langsung keluar kawan untuk menekan peta H6. Nah, gajah G5 membuat tantangan pertukaran blokade lajur G opsi terkuatnya. Anies Giri memilih dengan raja H8. Nah, benteng F1 kemudian ada pion F5 untuk membuka lajur F kawan. Kalau di en passant dan di en passant juga oleh Alireza Firoza. Opsi terkuatnya dorong pion di sisi menteri dengan pion A4. Tutup permainan di sisi menteri. Juga bentuk langkah menunggu kawan dengan pion A4 ini menunggu apa yang harus dilakukan oleh putih di sini. Mungkin keluarkan benteng AD1. Nah, kalian bisa lompat kuda ke petak A5 kawan. Cukup bagus nanti posisi kuda ini. Membuka permainan dengan pion F5, en passant, ambil balik oleh gajah. Kemudian gajah H3 menekan pion yang di sini kawan. Menteri E7 dan Alireza korbankan bentengnya kawan untuk merebut satu pion sementara. Tapi tentu target Alireza ini tidak hanya satu pion peta E6 ini kawan. Pion ini menjadi lemah. Target berikutnya juga ada benteng yang berada satu diagonal dengan gajah terang. Kuda bisa terancam. Aktivitas sniper juga bisa mengancam dua benteng berikutnya. Diterima oleh Anies Giri. Gajah ambil benteng E6. Ambil balik oleh menteri. Terjadi jual beli di peta E6 pertukar menteri. Dan Anies Giri menyerahkan bentengnya kawan. Dorong pion D4. Sikat benteng oleh gajah. Kenapa tidak dipertahankan saja dengan benteng sekaligus bergeser untuk menghindari serangan jaga pion kawan? Karena ada gajah C7. Posisi benteng tetap terancam, pion juga bisa jatuh. Tetap kawan. Bergeser ke sini, ya kalian bisa melangkah dengan langkah kuda F4 terlebih dahulu untuk ya aktivitas perwira. Tetap mengancam pion ini, ambil saja juga tak ada masalah. Kalau kalian ancam sekali lagi di sini ada benteng ke sini. Kalian sikat kuda di sini, benteng ambil gajah di sini, kalian terserah mau ambil pion ini, ambil pion ini yang kuat ya ambil pion ini kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi menyerahkan benteng, dorong pion D4, gajah ambil benteng, C8 ambil balik. Nah, pion C pukul pion D4 ambil balik oleh kuda, raja aktif ke G2. Benteng D8, awas persiapan serangan X-ray di sini. Kuda ke E5, langkah bagus kawan, persiapan skak garbuan atau paling tidak nongkrong nanti di petak G6. Ini akan membuat sibuk bentengnya menjaga baris belakang. Sikat langsung oleh Anies Giri, ternyata bukan langkah yang kuat. Apa langkah yang kuat? Dengan langkah kuda B3 ternyata, tapi kuda yang berada di petak G6 ini kawan akan membuat sibuk benteng di baris belakang. Agar benteng putih nanti tidak sampai menusuk baris belakang dan ancaman skakmat di pojok. Memilih sikat kuda E5, ambil balik oleh gajah. Benteng D5 serang gajah. Ada benteng E1. Nah, kuda C6 serang gajah. Gajah C7. Kemudian ada benteng ambil pion H5. Benteng C1 serang kuda. Kuda lari, gajah ambil pion A5. Nah, di sini benteng F5. Kenapa tidak garbuan saja? Karena benteng masih punya tempo melakukan skak. Dan gajah pun aman. Bersama benteng nanti menekan petak G7. Ini juga bikin repot. Jadi Anies Giri memilih dengan langkah benteng F5. Kemudian benteng C7 menusuk baris ke-7. Ditemani dengan gajah nanti di diagonal gelap panjang. Ide sederhananya seperti itu.
benteng D5 gajah C3, raja bergeser ke G8, benteng B7. Nah, kuda lari kawan untuk menghindari tempo disikat oleh gajah, putih mendapatkan pion. Kuda F5, raja F3, benteng C5, pion G4, kuda ke H4, skak, raja G3, perkuat dengan pion G5. Ada pion F4. Tentu pion pukul pion, kuda jatuh, dan pion siap didorong untuk bebas kawan. Nah, di sini benteng D5. Siap melakukan ancaman supaya raja ini mundur. Langsung dorong pion F5, benteng D3, skak. Raja mundur ke F2, di sini ada pion H5. Raja E2, benteng D5. Pion F6, Anishgiri menyerah di langkah ke-45 karena merasa sudah tidak bisa mengawal pion putih yang akan segera promosi. Kalau menjaga peta F8 dengan kuda G6 kawan, tentu ada benteng G7 skak. Raja bergeser kemana? Ke peta F8 kah? Ruang gelap diikuti gajah juga bisa ikut bermain. Raja bergeser, ada pion F7 skak. Raja ke D8 atau kemana terserah. Kalau ke sini ya discover check, tempo promosi tentu ya bergeser tetap saja di baris belakang peta D8, sikat kuda terlebih dahulu, pion siap dipromosikan. Atau dengan cara yang lain mungkin kawan dengan benteng D8 ya tetap idenya pion F7 skak. Blokade dengan raja, maka gajah juga ikut bermain kawan. Di sini percuma juga. 3 langkah berikutnya tetap skak mat ya. Oke, tak perlu kita otak-atik lagi, variasi yang lain sudah sangat jelas. Kalian kesulitan untuk menjaga pion ini. Oke, itulah kawan permainan Alireza Firoza versus Anishgiri di babak pertama. Sekali lagi, tim Triveni Continental Kings mengalahkan PBG Alaskan Knight dengan skor 2-0. Kalah 2 babak kawan. Selamat buat Alireza bersama pemain-pemain yang lain. Dan artinya turnamen ini sudah selesai kawan. Dan ada juga turnamen yang lain yaitu kejuaraan Amerika Serikat yang sudah masuk babak kedua. Di babak pertama semua game berakhir remis di kategori open kawan. Di babak kedua baru ada partai-partai kemenangan. Antara lain Wesley So, ada Sam Sevian juga kawan. Kalau Hans Niemann masih bermain remis kawan. Kemarin remis melawan Fabiano Caruana di babak pertama. Tadi remis juga melawan siapa tadi? Leonid Dominguez atau siapa tadi, lupa admin. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.